Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita lanjutkan lagi materi selanjutnya untuk memperjelas tentang pengetahuan kita masalah simple present perfect. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk simple present perfect. Nah, sebelum kita memulai belajar tentang present perfect tense, kita harus memikirkan sesuatu yang sangat penting ketika belajar tentang semua kata kerja yang ada pada tenses. Nah, kita tahu kita harus tahu perbedaan antara bentuk dan juga fungsi. Lalu, bentuk itu adalah sebuah kata kerja yang mana kata-katanya digunakan dalam tenses ini. Dan fungsi adalah reason. Jadi, form ini adalah kata-kata yang digunakan dalam membentuk tenses, sedangkan function adalah reason atau tujuan, alasan kita menggunakan tenses ini. Ingat, itu yang harus kalian ketahui antara perbedaan bentuk dan juga fungsi. So, let's talk about the form. Mari kita berbicara tentang bentuk of the present perfect tense first. Jadi, yang pertama yang kita akan bahas adalah bentuknya. Nah, dalam kalimat present perfect tense itu dibentuk dari dua hal. Yang pertama adalah auxiliary verb. Di sini bisa have dan juga has. Yang kedua adalah past participle. Past participle ini adalah kata kerja ketiga. Nah, contoh, she was working in that office for 6 years. Dia sudah bekerja di kantor tersebut selama 6 tahun. Artinya, sejak 6 tahun yang lalu hingga sekarang dia masih bekerja di kantor tersebut. Ingat ya, ini bukan past tense. Kalau past tense dia sudah tidak bekerja lagi. Sedangkan untuk present perfect artinya dari dulu sampai sekarang masih dilakukannya. Has di sini adalah auxiliary. Mengapa menggunakan has bukan have? Nah, kalau kalian ingat, has ini apabila subjeknya adalah orang ketiga tunggal seperti she, he, it. Orang ketiga tunggal ya. Sedangkan have nanti adalah selain dari itu. Seperti I, you, they, we. Itu semuanya menggunakan have. Work di sini adalah past participle, kata kerja ketiga. Nah, sebelumnya Mister sudah jelaskan, dalam kata kerja ada irregular dan regular. Ini adalah contoh dari regular verb, kata kerja yang beraturan. Diambil dari kata work, lalu ditambah dengan ed, bisa kata kerja kedua. Kata kerja ketiga juga menggunakan ed di ujungnya. Oke, here are some more example. Di sini ada beberapa contoh tambahan lagi. I have already eaten breakfast. Saya sudah. Oke, good. Saya sudah selesai sarapan. She has seen that movie before. Dia sudah menonton film tersebut sebelumnya. We have dealt with customers for many years. Kita sudah setuju dengan customer, pelanggan, dalam beberapa tahun atau sudah banyak tahun. Nah, pada contoh ini, past participle berbentuk irregular. Irregular tadi, Mister sebutkan lagi, irregular adalah kata kerja yang tidak beraturan. Eaten ini diambil dari kata eat, good. Sin ini diambil dari kata see. Deal ini diambil dari kata deal. Nah, contoh lainnya, she has used a cash register before. Dia
sudah menggunakan pendaftaran secara cash sebelumnya. Lalu, she has worked for many companies since May. Dia sudah bekerja di perusahaan tersebut sejak bulan Mei. We have already served their food. Kita sudah mempersiapkan makanan mereka. Nah, di sini penggunaan kata kerjanya adalah kata kerja regular. Cukup ditambah dengan ed di ujungnya. Nah, bagaimana cara mempersingkat kata-kata di kalimat present perfect tense? Contoh, kalau seandainya bertemu dengan kata I have, bisa kalian menjadi I've. You have menjadi you've. We have menjadi we've. They have menjadi they've. He has menjadi his. She has menjadi she's. It has menjadi its. Nah, ini adalah singkatan kata dalam penggunaan present perfect. Biasanya setelah ini diikuti dengan kata kerja ketiga. Jangan lupa ya, setelah ini diikuti dengan kata kerja ketiga. Contoh, I have lived in Florida for 2 years. Saya sudah tinggal di Florida sejak 2 tahun yang lalu. Bisa kalian singkat menjadi I live in Florida for 2 years. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bentuk dari present perfect tense. Kita bisa melihat sekarang, kita tadi sudah membahas masalah bentuk dari present perfect. Sekarang kita akan membahas masalah tujuan atau fungsi dari penggunaan present perfect tense. Kapan situasi membutuhkan kalimat present perfect tense? Nah, di sini ada 2 alasan penggunaan present perfect tense. Dan itu benar-benar berbeda antara satu dengan yang lainnya ya. Nah, bisakah kalian tebak? Oke, siap? Alasan pertama penggunaan present perfect. Kita menggunakan present perfect tense untuk membicarakan tentang kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau, yang mana waktunya tidak spesifik pada saat tersebut. Jadi kita menceritakan kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau, tetapi waktunya tidak spesifik. Perhaps we don't remember when the action happened. Mungkin saja kita berbicara tentang tersebut karena kita sudah tidak ingat kapan kejadian tersebut, makanya menggunakan waktu yang tidak spesifik. Atau kita tidak tahu kapan itu terjadi. Atau kita tidak begitu peduli tentang kejadian tersebut. Itulah alasan mengapa kita menggunakan waktu yang tidak spesifik. Bisa kita lupa, kita tidak tahu, atau kita tidak peduli. Nah, satu hal yang penting penggunaannya itu adalah kejadiannya tersebut sebelum sekarang. Tetapi waktu yang disebutkan tidak spesifik. Ingat ya, kejadian tersebut bukan sekarang, tetapi sudah berlalu. Dan waktunya tidak spesifik. Tetapi sampai sekarang masih dialami. Ingat ya, itu adalah present perfect tense. Contoh, I already eaten breakfast. Saya sudah selesai sarapan. She seen that movie before. Dia sudah menonton film sebelumnya. Nah, di sini yang pertama, I already eaten breakfast. Kita tidak tahu kapan dia selesai dan juga kapan dia sudah nonton. Nah, ketika kita ingin menanyakan pertanyaan tentang sesuatu yang terjadi pada waktu tertentu sebelum sekarang, kita bisa berkatakan, have you ever? Pernahkah kamu mengalami? Contoh, have you ever worked at a job you really love? Pernahkah kamu bekerja
atau mengerjakan sebuah pekerjaan yang benar-benar kamu sukai? Has she ever worked at the job she really hate? Apakah dia pernah bekerja pada suatu pekerjaan yang dia benar-benar benci? Have they ever used a cash register? Apakah kamu pernah membayar pendaftaran secara cash? Have you ever supervised as employee? Apakah kamu pernah supervise? Supervise ini seperti meneliti atau menilai pekerja yang lainnya. Nah, jadi bisa kalian gunakan have you ever, pernahkah kamu? Jawaban pendeknya bisa yes I have, no I haven't, yes she has, no she hasn't. Kalau have you ever, jawabannya bisa yes I have. Kalau has she ever menjadi yes she has. Have they ever menjadi bisa yes they have. Oke, jadi ini tergantung pada kalimat auxiliary-nya ya, nanti kata-kata auxiliary-nya untuk menjawabnya. Nah, jika kita ingin menanyakan pertanyaan tentang sesuatu yang terjadi pada waktu yang spesifik atau jelas pada masa lampau, kita butuh menggunakan tenses yang berbeda. Bisa kalian tebak seperti apa tensesnya? Ya, kamu benar. Kalian bisa menggunakan simple past tense. Contoh, when did they use a cash register? Kapan mereka menggunakan pendaftaran? Bisa saja dijawab, they use a register last year. Mereka sudah mendaftar tahun lalu. When did they supervise other people? Kapankah kamu pernah menilai orang lain? Saya menilai orang lain 2 tahun yang lalu. Supervise, supervisi. Nah, penggunaan waktunya di sini ada last year, yesterday, 2 years ago, last week. Nah, itu adalah penggunaan dalam kalimat past tense. Nah, ketika kita berbicara, kita bisa kembali pada 2 jenis atau kita akan membahas masalah 2 tenses sebelumnya, yaitu present perfect dan juga simple past tense. Di sini bisa kita lihat contohnya, have you ever supervised other people? Kata si Miko. Apakah kamu pernah menilai orang lain? Jawab Tania, yes I have. Ya, saya pernah. Miko, when did you do that? Kapan kamu melakukannya? Saya menilai orang lain tersebut pada tahun lalu. Pada pekerjaan saya sebelumnya. Oke, selesai. Mohon maaf apabila terjadi beberapa kesalahan. Semoga kalian memahami antara penggunaan present tense dan juga present perfect. Yang jelas, pada intinya, perbedaannya adalah past tense digunakan untuk kejadian pada masa lampau yang tidak terjadi lagi sekarang. Sedangkan present perfect tense kejadiannya juga terjadi pada masa lampau, cuman efeknya masih dapat dirasakan hingga sekarang. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.